Kalau saya berharap sih memang Mas Anies biar gak ikut lah, ribet itu kalau ada Mas Anies. Nanti kalau kalah teriak-teriak curang ya. Kemudian nanti kalau kalah itu demo berjilid-jilid. Dan jika kalah nanti kemudian menyalahkan KPU, menyalahkan DKPP, menyalahkan Bawaslu ya, menyalahkan Pak Jokowi, menyalahkan Pak Prabowo. Dan ujung-ujungnya demo berjilid-jilid begitu ya. Kita punya rekam jejak Mas Anies di Jakarta itu kelihatan yang penting beda dengan pemerintah pusat. Ketika Mas Anies Baswedan menjadi gubernur DKJ 5 tahun mulai tahun 2017 sampai 2022 itu menunjukkan Mas Anies itu kelihatan balik loh. Yang penting itu beda pendapat dengan pemerintah pusat, dan ini tidak menguntungkan Indonesia, terutama adalah Jakarta. Apalagi kita punya pengalaman di tahun 2017 ketika Mas Anies menggunakan diksi rasis ya, yang mengatakan kemenangan Mas Anies di Jakarta adalah kemenangan pribumi. Dan pernyataan itu ya tentu ditujukan kepada Mas Ahok yang karena ini tidak menguntungkan bangsa dan negara. Siapapun calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, wakil gubernur, meskipun latar belakangnya memang bukan dari pribumi, jikalau mereka sudah warga negara Indonesia maka kita anggap sebagai anak bangsa. Tetapi pernyataan Mas Anies yang kemudian mengatakan bahwa kemenangan Mas Anies di DKJ adalah kemenangan pribumi, ini seolah-olah Mas Anies mengatakan bahwa Mas Anies pribumi, kemudian Mas Ahok bukan pribumi. Saya contohkan Jawa Barat itu kosong Pak untuk guru pendidikan agama Kristen. Banten sampai hari ini gurunya semua yang agama Kristen itu Pak, semua volunteer tanpa gaji Pak. Satu daerah di Cianjur, daerah Kristen itu anak-anaknya 100%, hampir 90 sampai 100% Kristen, tidak diizinkan guru agama yang beragama Kristen ataupun ASN beragama Kristen untuk mengajar. Jangan sampai gereja itu banyak mengalami persekusi, jangan sampai pendidikan juga begitu Pak. Seperti ada penahanan atau pembatasan di provinsi-provinsi tertentu. Saya kasih contoh Depok itu Pak. Depok sampai hari ini satu formasi pun tidak dimunculkan. Itu orang Batak banyak di sana Pak. Bekasi 1.500 formasi kemarin itu, tidak satu pun orang Kristen Pak, guru agama Kristen Pak. Untuk formasi P3K itu domainnya pemerintah daerah, bukan Kementerian Agama lagi. Jadi untuk pengangkatan untuk formasi ini diajukan oleh BKD provinsi Pak, atau kota ataupun kabupaten. Nah, yang mempersulit BKD? Ya, kita tidak tahu siapa yang mempersulit, tapi yang jelas bahwa tidak dibuka formasinya. Banten itu Pak sampai hari ini Pak, itu hampir semua sekolah yang ada anak-anak Kristennya itu Pak, guru terpaksa dari luar datang volunteer tanpa gaji Pak. Minimal 15 anak dalam satu sekolah harus ada guru agama dengan sesuai dengan agamanya, berarti sudah wajib pemerintah menghadirkan guru. Permendiknasnya juga demikian, untuk menyampaikan kepada beberapa daerah atau provinsi ini, khususnya Jawa Barat, Banten, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Pekanbaru, dan beberapa daerah lagi, Padang. Dan kami berharap bahwa kehadiran pendidikan di Indonesia itu bagi semua golongan masyarakat, tidak boleh pandang bulu. Di Indonesia ini 10 tahun, 5 tahun terakhir ini Mbak, Kristenfobia dan sentimen anti-Kristen ini semakin parah. Sudah dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Ini aku punya data Mbak, sejak pasca Pilpres saja itu sudah terjadi ada 6 kasus. 6 kasus umat Kristen sedang ibadah dibubarin, gereja ditolak, dan berbagai macam bentuk persekusi yang menimpa kepada umat Kristen minoritas di negeri kita. Ini aku ada datanya biar diaspora Indonesia tahu. 8 Mei 2024 ada pembubaran doa di rumah perumahan Ciremai Indah Grace. 16 April 2024 persekusi rumah doa di Pandeglang, Banten. 28 Maret 2024 pembubaran ibadah minggu dan pencopotan papan gereja GKII Semboja, Kalimantan Timur. 17 Maret 2024 pembubaran rumah doa di Sagabunar, Balaraja, Tangerang. Aku punya data sampai 2023, 2 tahun itu hampir setiap bulan Mbak. Hampir setiap bulan terjadi pembubaran ibadah minggu, penolakan gereja di seluruh daerah di Indonesia. Apa yang Mas melihat dalam hal ini supaya bisa dapat teratasi dengan baik? Ya, solusinya. Jadi Mbak Gali, kalau pemerintah melakukan pekerjaan dengan baik, kalau pemerintah menegakkan hukum dan menjaga hak azazi setiap warganya untuk beribadah, tidak perlu ada aktivis seperti saya. Saya ada karena pemerintah berarti they don't do their job.
Mereka tidak melakukan pekerjaan mereka. Kalau memang pemerintah Indonesia tidak bisa dibuka matanya, mungkin saya mengadu ke pemerintah Amerika, mungkin pemerintah Amerika nanti yang buka mata sama telinga dan hati pemerintah Indonesia. Debatin omongan gua, Indonesia belum pantas boikot. Enggak, sebenarnya lu pada tahu nggak sih makna dari boikot itu apa? Boikot itu tindakan untuk tidak membeli, tidak menggunakan, tidak berurusan sebagai bentuk protes. Terus yang lagi lu pada lakuin ini apa, bos? Itukah boikot, bos? Dengan lu ngerusuh di tempat orang yang lagi kerja, lagi makan. Itukah boikot yang lu pahami? Lu pada tahu kagak karyawan yang lu boikot itu juga saudara sebangsa kita, bos. Kok hobi banget hidup lu nyusahin orang? Tapi kan Bang, bisa cari kerja di tempat lain yang netral. Cariin. Coba cariin. Enteng bener kelakuan lu pada ya. Tahu nggak berapa banyak orang di Indonesia ini yang udah di PHK? Lu sampai mikir kagak kalau ada sesuatu yang harus mereka tanggung? Entah ibunya lagi sakit, anaknya butuh susu, harus bayar ini itu. Pada mikir sampai sana nggak lu? Minimal kalau lu pada nganggur, jangan ngajak orang yang lagi kerja jadi pengangguran juga dong. Lagian boikot kok nanggung-nanggung. Semua barang yang lu pakai no buatan Amerika. Siapa yang memukuli? Jangan memukul. Saya baru saja dengar Majelis Ulama Indonesia alias MUI menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh menyampaikan salam agama lain. Dia bahkan menyebut mengucapkan selamat hari raya agama lain, menggunakan atribut hari raya agama lain, atau memaksakan untuk mengucapkan atau melakukan perayaan agama lain adalah hal yang terlarang dalam Islam. Buat saya keputusan Ijtima Ulama ini mencengangkan dan sangat memprihatinkan. Buat saya itu betul-betul pertanda, ya maaf ya, keterbelakangan. Kok kayak tidak ada persoalan lain yang lebih serius untuk didiskusikan ya? Misalnya saja, para ulama ini kan kita tunggu-tunggu pandangannya mengenai hal penting yang dihadapi bangsa. Misalnya saja, bolehkah umat Islam melarang pembangunan rumah ibadah agama lain? Bagaimana kita seharusnya menyikapi penyerangan terhadap umat beragama lain? Apa hukumnya? Begitu kan? Para ulama yang ada di MUI kan mestinya adalah kumpulan ulama yang terkemuka, bukan ulama abal-abal, ulama berkualitas lah. Kok hasilnya begini? Umat Islam di Indonesia perlu bersama-sama menolak fatwa-fatwa yang bukan saja tidak membawa manfaat, tapi juga membawa keterbelakangan ini. Mudah-mudahan MUI bersedia mengoreksi diri. Dulu pernah saya mengkritisi tentang penggerebekan sebuah gereja di Lampung. Sekarang muncul kembali. Kali ini hanya selemparan batu dari Jakarta, dari ibu kota negara. Tepatnya di Tangerang Selatan. Ini ceritanya sekelompok mahasiswa dari Universitas Pamulang yang beragama Katolik sedang melakukan doa rosario. Tiba-tiba sama Pak RT dan kelompoknya digerebek habis-habisan dan mereka datang dengan membawa senjata tajam, memukuli mahasiswa, bahkan banyak juga mahasiswa perempuan dan bahkan ada juga yang sempat kena bacok entah apanya itu. Alasannya mereka rumah tidak boleh untuk beribadah. Kalau mau beribadah di gereja saja. Ini kan otak somplak. Kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Mungkin dengan 1, 2, 3, 4 orang teman. Aturan mana yang dilanggar oleh mahasiswa-mahasiswa itu? Justru aturan dari ketua RT setempat dan kelompoknya yang otaknya somplak ini yang menurut saya yang banyak melanggar peraturan. Itu melanggar hak asasi manusia, melanggar hak suatu kelompok untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah agamanya. Orang-orang di Pamulang yang menyerbu adik-adik dari Unpam ketika mengadakan malam rosario itu diperintah oleh siapa dan mengikuti tauladannya siapa? Kalau Nabi Muhammad sendiri tidak pernah melakukan itu. Pernahkah Rasulullah beserta para sahabat
datang ke rumah warga yang non-muslim, lalu kemudian mengancam mereka dengan pedang karena mereka berbeda agama dan melakukan ritual-ritual di rumahnya. Saya mau tanya, siapa yang pernah menemukan sejarah ini? Saya tantang sekarang. Silahkan sebut nama kitabnya. Silahkan sebut nama periwayatnya. Pernahkah Rasulullah melakukan itu? Maka kemudian saya betul-betul memprotes betapa konyolnya orang-orang yang menyerbu adik-adik dari Unpam ketika mengadakan malam Rosario itu. Hanya karena dianggap sebagai ancaman karena berbeda. Ini adalah efek dari ulama-ulama yang kadang-kadang menyerukan kebencian kepada pemeluk agama lain. Menyerukan kebencian dan permusuhan kepada orang yang berbeda. Ini adalah ulama-ulama yang tidak wajib untuk diikuti, bahkan haram untuk diikuti. Ini hanya akan semakin membuat jelek wajah Islam dan syiar Islam. Saya dari Sampang Madura, demi Allah, saya tumpas itu semua. Seandainya bukan bulan puasa, polisi, saksikan saya orang Madura. Andai bukan bulan puasa, saya sembelih semuanya itu. Paham Madura? Saya bukannya tidak tahu yang ada di negara ini. Saya paham karena saya rakyat kecil. Di Madura cuma sampai karena saya bertekad berjuang teguh untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan tanpa sopan. Dan saya kesini ngongkos sendiri, saudara. Perjalanan 1 malam, 1 hari 1 malam. Ngongkos sendiri, beda dengan yang di sana. Indonesia tanpa Jokowi! Indonesia tanpa Jokowi! Indonesia tanpa Jokowi! Mengapa saya katakan demikian? Seorang Bapak Rias Rasyid, pengamat politik yang santun dan cerdas, sampai mengatakan untuk mendapatkan seorang dengan kepribadian yang tidak tahu malu sedemikian rupa dibutuhkan lebih dari 100 tahun. Bayangkan, dan Indonesia memilikinya. Sifat-sifat Fir'aun itu ada dalam dirinya, yaitu memecah belah dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya ingin Anda semua kembali kuatkan tekad kita bahwa perjuangan ini harus mencapai tujuannya dan konstitusional. Oke? Gagal nyomot saksi, ngundang menteri. Akhirnya menteri bawa data, dijelasin semua. Bengong. Kurang puas, ngundang lagi Jokowi. Terus aja biar sampai menang, ya kan? Jangan lupa ngundang Joe Biden sama Jiping ya. Karena dia ikut-ikut ketemuan Pak Prabowo tuh. Undang semua di MK, Jiping sama Joe Biden ya. Habis itu lo undangin semua tuh jin-jin yang ada di laut. Biar lo pada menang. Jin yang ada di langit juga undangin ya. Jangan lupa. Bawa ke MK semua. Gue bilang pindah-pindah, ntar perahu lo bocor, nyesel lo. Kalau dikasih jalan itu, tinggal Anies dengan Caimin berani nggak? Jangan kau mau enak aja, kamu jadi presiden kan ente, ya, wakil presiden ente. Kok kita suruh berkorban? Kita pasti mendukung, tapi nanti di depan dong. Nabi Muhammad tuh yang di depan, bukan dari belakang meja. Dengan perjuangan dia, kami bisa melawan kezaliman dan ketidakadilan oleh Joko Widodo. Maka perjuangan ini kami tidak akan pernah berhenti sampai nyawa dan darah saya pertaruhkan. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies, dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan,
berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 cukup. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Jadi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit. Tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta.
maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Jakarta, biar bagaimanapun, masih menarik untuk dibicarakan, khusus buat ajang pilkada. Meskipun ibu kota kita sudah pindah ke IKN di Kalimantan, salah satu gosip paling menarik di dalam pilkada Jakarta kali ini adalah apakah Ahok bisa dan akan mencalonkan diri jadi calon gubernur lagi. Ini bukan masalah malu atau enggak, tetapi memang peluang untuk tampil dalam skala nasional itu menjadi sangat besar kalau Anies kembali terpilih jadi gubernur di DKI Jakarta. Jakarta sebagai kota bisnis dan pusat dari segala pemberitaan nasional tetap menjadi magnet berita. Karena ketika seseorang menjadi gubernur di DKI Jakarta, maka peluangnya untuk masuk pentas nasional menjadi calon presiden atau wakil presiden itu menjadi sangat besar. Itulah kenapa seorang Anies Baswedan berani dan nekat untuk menurunkan posisinya yang kemarin jadi calon presiden dan sekarang dia fokus lagi menjadi calon gubernur Jakarta katanya. Pilkada ini lebih penting buat Jokowi sekarang karena dia ingin membangun jalan untuk anaknya Gibran untuk Pilpres di 2029 mendatang. Jika berhasil menancapkan orang-orangnya di banyak daerah, tentu peluang Gibran akan jadi calon presiden di 2029 nanti akan semakin besar. Bahkan Jokowi pun dia fokus pada pilkada Jakarta. Di tengah situasi rupiah yang lagi terpuruk, PHK di mana-mana, pabrik tekstil banyak yang tutup, judi online juga yang banyak memakan korban jiwa, Jokowi tetap fokus pada pilkada. Dan salah satu kandidat yang paling menarik dan sedang naik daun untuk dibicarakan lagi terkait pilkada Jakarta ini adalah yang bernama Ahok. Atau dia lebih suka sekarang dipanggil Basuki Cahaya Purnama, nama aslinya. Dan pertanyaan terbesarnya, bisakah Ahok kembali mencalonkan diri menjadi calon gubernur DKI lagi? Ahok pernah menjadi terpidana dan menjalani hukuman selama 2 tahun penjara karena dia dinilai bersalah melakukan penodaan agama. Dan ini putusan yang aneh memang dan sangat merugikan. Tetapi tetap dijalani oleh Ahok karena dia nggak punya pilihan. Ahok adalah sosok kontroversial yang pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 lalu dia berhasil mengumpulkan 800 juta masyarakat putih-putih di Monas. Tetapi Ahok gagal menjadi gubernur karena lawannya lebih cerdik memanfaatkan lidahnya yang kepleset dan dipelintir ke wilayah agama. Sehingga pada masa itu terjadi polarisasi yang sangat besar di kalangan warga DKI Jakarta. Sesudah bebas, nasib Ahok itu malah menjadi lebih baik karena dia menjadi komisaris utama di Pertamina. Awalnya nih, menurut Undang-Undang Pilkada tahun 2016, mantan narapidana seperti Ahok itu nggak bisa lagi mencalonkan diri jadi calon kepala daerah. Tetapi ternyata di tahun 2019, Mahkamah Konstitusi memperjelas bunyi Undang-Undang Pilkada itu. Maksud Mahkamah Konstitusi di Undang-Undang itu adalah mantan narapidana yang dipenjara hanya karena beda pandangan politik boleh mencalonkan diri jadi kepala daerah. Ahok yang sekarang bernaung di bawah partai PDI Perjuangan memang punya kans besar untuk dicalonkan meski tentu saja semuanya harus digodok matang. Partai harus melakukan survei-survei untuk menentukan apakah Ahok ini masih populer atau tidak di DKI Jakarta. Selama masih ada peluang, tentulah dia akan dicalonkan. Wow, jelas.
Ahok bukan koruptor, dia bukan kriminal. Dia masuk penjara karena situasi politik yang tidak berpihak kepadanya. Dengan penjelasan Mahkamah Konstitusi itu, berarti Ahok bisa mencalonkan diri jadi calon gubernur di mana saja, terutama di DKI Jakarta. Kalau saya pribadi sih, kalau ditanya, senang kalau Ahok itu kembali jadi calon gubernur DKI. Karena hanya Ahok lah yang bisa menjadikan pilkada DKI itu bergairah. Sebab karakter Ahok yang spontan memang menarik untuk diberitakan dan selalu ada saja pernyataannya yang kontroversial tetapi masuk di akal. Saya yakin kalau nama Ahok ternyata punya kans untuk bersaing, Bu Mega pasti akan merestui. Semoga Ahok atau Basuki Cahayapurnama bisa kembali berkiprah di panggung politik nasional. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas mengasung khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasung khilafah itu. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasung khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan